Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teti Susanti, NIM 1714138. Baik, pada sesi kali ini saya akan menjawab pertanyaan UTS dari manajemen perbankan. Ya, langsung saja. Pertanyaan yang pertama yaitu terkait sebutkan undang-undang perbankan dan jelaskan tentang pengertian perbankan. Jadi, undang-undang tentang perbankan itu ada dua. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Nah, yang kedua, itu ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Jadi, pengertian perbankan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Nah, selanjutnya ke pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana sih peran BI terhadap pemerintah? Nah, seperti yang sudah kita pelajari, bahwasanya peran BI terhadap pemerintah itu ada 7. Yang pertama, sebagai pemegang kas pemerintah. Yang kedua, untuk dan atas nama pemerintah, BI dapat menerima pinjaman luar negeri, kemudian menata usahakan serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah kepada pihak luar negeri. Yang ketiga, pemerintah wajib mengundang BI atau meminta pendapat BI dalam sidang kabinetnya terkait dengan bahasan ekonomi perbankan maupun keuangan yang berkaitan dengan tugas BI atau kewenangan BI. Yang keempat, memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah mengenai rancangan APBN serta kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenang BI. Yang kelima, dalam hal menerbitkan surat-surat utang, pemerintah wajib berkonsultasi dengan BI dan DPR. Yang keenam, BI dapat membantu menerbitkan surat utang negara yang diterbitkan oleh pemerintah. Dan yang terakhir, BI dilarang memberikan kredit kepada pemerintah. Baik, selanjutnya kita ke pertanyaan yang ketiga, yaitu jelaskan tentang kegiatan bank. Nah, seperti yang telah kita pelajari pada pertemuan keempat, bahwasanya kegiatan bank itu ada 3. Yang pertama yaitu menghimpun dana dari masyarakat atau biasa disebut dengan funding. Nah, kegiatan dari menghimpun dana ini yaitu yang pertama ada bentuk simpanan giro, di mana simpanan ini penarikannya ini dapat dilakukan dengan cara penarikan bilet giro. Nah, yang kedua ada simpanan tabungan, di mana penarikannya bank dengan nasabah melakukan perjanjian terlebih dahulu. Kemudian penarikannya bisa dengan menggunakan slip penarikan, kartu ATM, atau tabungan. Yang ketiga ada simpanan deposito, di mana penarikannya dapat menggunakan sertifikat deposito. Kegiatan bank yang kedua yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat atau yang biasa disebut dengan lending. Kegiatan menyalurkan dana ini biasanya dalam bentuk kredit, yaitu baik kredit investasi, kredit produktif, kredit modal kerja, kredit konsumtif, maupun kredit perdagangan. Selanjutnya, kegiatan dari bank yang ketiga ini ada memberikan jasa-jasa lainnya. Nah, memberikan jasa-jasa lainnya ini ada berbagai macam. Yang pertama, bank mampu menerima setoran-setoran. Nah, setoran ini bisa berupa setoran pajak, setoran
bayaran kuliah, setoran gaji, maupun setoran lainnya. Nah, kemudian bank juga melayani pembayaran-pembayaran seperti pembayaran gaji, pembayaran pensiun, pembayaran honor, kemudian pembayaran dividen, dan atau pembayaran bonus atau gaji juga bisa. Nah, di dalam pasar modal, bank ini dapat memberikan atau menjadi sebagai penanggung, wali amanat. Dia juga bisa sebagai perantara pedagang efek atau pedagang efek. Nah, kemudian bank juga bisa sebagai letter of credit atau banknote juga bisa. Nah, seperti itu kira-kira kegiatan dari bank ini. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan yang keempat terkait dengan pandemi virus COVID-19 yang terjadi di negara kita ini. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya pandemi ini tidak hanya terjadi di negara Indonesia saja, namun terjadi juga di beberapa bagian negara di seluruh dunia. Nah, untuk imbas atau efek dari adanya pandemi ini, karena pemerintah mewajibkan social distancing atau tetap di rumah dan menjauhi kerumunan, akibat dari adanya ini, sebagian sektor usaha menengah dan yang kecil, baik di sektor umum maupun pabrik, perhotelan, kemudian travel juga, ini terkena dampak imbasnya, yaitu dampak negatif dari adanya virus ini. Pendapatan mereka serentak menurun, mengakibatkan banyaknya kredit perbankan yang ikutan terseret karena gagal bayar dari nasabah-nasabahnya, yang mana perbankan harus menjaga tingkat kredit bermasalah ini karena dapat menghambat terhadap pertumbuhan laba. Nah, lalu bagaimana sih manajemen bank ini dapat menanggulangi? Seperti dikutip dari detik.com, berdasarkan pidato yang disampaikan oleh Presiden kita, yaitu Presiden Joko Widodo, bahwasanya terdapat keringanan terhadap pelaku usaha dengan kisaran di bawah 10 miliar. Namun, dengan adanya hal ini, manajemen perusahaan masih menunggu siapa? Menunggu OJK untuk langkah selanjutnya. Nah, yang kedua, agar setiap cabang lebih intens berkomunikasi dengan setiap debitur dan menekankan bahwa pembayaran kewajiban ini untuk dibayarkan tepat waktu. Nah, yang ketiga, apabila terdapat debitur yang memohon untuk penundaan pembayaran, dapat diajukan ke cabang. Tetapi harus selektif dalam mereview oleh masing-masing cabang atau unit. Apakah orang ini memang membutuhkan atau hanya sekadar memberikan kesempatan saja? Mungkin cukup sekian jawaban yang bisa saya paparkan terkait UTS manajemen perbankan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.